Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Al-Imran Official? Welcome to my channel Al-Imran Official. Mana channel saya ini channel berbagi ilmu, berbagi ilmu untuk teman-teman semua, yang mana video ini saya share untuk teman-teman se-Indonesia maupun di seluruh dunia yang menonton tutorial ini biar paham dan mengerti. Oke, kali ini saya akan berbagi pengalaman sedikit bagaimana membuat souvenir yang kemarin diminta dari sahabat saya yang dari Malaysia dan dari luar Pulau Jawa, daerah Sulawesi, meminta saya mengupload bagaimana cara membuat souvenir. Nah, kali ini saya tunjukkan dan secara gampang kalau membuat souvenir. Nah, mereka kemarin meminta saya, kan saya pernah mengupload sabun mandi, sabun cuci piring, sabun cuci pakaian. Nah, katanya bang kurang lengkap kalau nggak buat souvenir. Oke, menjawab kolom komentar teman-teman, saya turuti. Yang mana tutorial ini sudah lama dinantikan sama teman-teman, khususnya ibu-ibu ya. Nah, buat bapak-bapak sabar dulu ya. Tentang plating nanti saya upload lagi bagaimana cara plating. Kali ini saya mengikuti permintaan dari seorang ibu-ibu supaya saya mengupload bagaimana cara membuat souvenir. Oke, tanpa basa-basi, bahan-bahan yang saya pergunakan untuk membuat souvenir itu tidak terlalu banyak, cuman satu bahan saja bahan bakunya. Apakah itu? Perhatikan. Bahan yang saya pergunakan ialah tetranil. Nih sahabatku, nampak ya? Ini namanya tetranil. Oke. Nah, tetranil ini akan saya buat menjadi souvenir. Bagi teman-temanku, sahabat-sahabatku yang berada di kota Medan, kalau mencari tetranil ini, jangan bilang tetranil, dia tidak akan tahu. Beda luar daerah, beda tempatan. Jadi kalau di kota Medan ini bilang, bang, ada tetranil di toko kimia, apa itu tetranil? Mereka tidak akan tahu tetranil itu apa dan tidak akan kasih tahu. Kalau mau beli ini, namanya bilang aja di toko kimia, kalau di jalan di Medan, di kota saya, cari ini di mana gitu ya. Bagi teman-teman yang ada di Sumatera Utara, kalau mau cari ini, cari aja di Jalan Bintang atau di Jalan Sutomo Ujung. Ya, kalau mau beli ini namanya souvenir. Nah, beda kan? Di kota Medan, kalau di Jawa mungkin namanya tetranil, orang itu tahu. Bahan-bahan membuat souvenir ini ada beberapa bahan. Ada tetranil, ada ekosop, dan ada bahan-bahan lainnya. Dan ini kalau mau cari ini khusus Sumatera ya, khusus Sumatera. Di luar Pulau Sumatera cari ini susah. Ini khusus Pulau Sumatera Utara ya. Cari ini di kota Medan, namanya adalah souvenir, bukan tetranil. Kalau beli tetranil, mereka toko kimia itu mereka nggak akan tahu itu apa katanya. Walaupun mereka tahu, dia nggak mau kasih tunjuk, tapi bilang saya mau beli souvenir, nah pasti dikasih tahu sama mereka. Ya, kalau ini namanya tetranil, sebenarnya nama ini tetranil. Oke, tanpa basa-basi lagi, tanpa banyak-banyak bicara, dan tanpa tipu-tipu, saya tunjukkan bahan-bahannya. Bahan dasar utama kali ini, saya akan membuat souvenir ini atau molto ini sebanyak 1,5 liter. Nih, total keseluruhan nanti ini, total keseluruhan molto ini yang jadi ini sebanyak 1,5 liter. Oke, bahan dasarnya pertama ini ya, air. Oke, yang kedua saya tunjukkan bahan utamanya adalah tetranil. Kali ini saya mempergunakan tetranil 75 mili ya, atau 75 gram. Yang kedua saya mempergunakan vakum ya. Yang ketiga saya mempergunakan gliserin.
Oke. Yang kelima saya menggunakan fixatif. Oke. Yang keenam saya menggunakan pewarna. Ini pewarna makanan ya. Kalau mau cari ini, cari aja pewarna makanan seperti ini. Banyak nih dijual di toko-toko kue yang seperti ini. Ya, ini gampang larut dengan air dan tidak akan membuat baju rusak. Ini gampang terurai dengan air, jadi kalau kena air dia mudah larut. Oke, tanpa basa-basi, tanpa banyak-banyak bicara, lupa. Oke guys, sekarang saya memakai sarung tangan dulu ya, biar tampilannya sedikit keren. Biar jangan ada banyak nanti yang membuli di kolom komentar. Lebih baik saya pakai sarung tangan. Oke. Langkah pertama yang saya lakukan, yang saya buat adalah memasukkan air. Ini air ya guys, air. Saya minum dulu guys, biar teman-teman percaya ini air atau bukan. Nanti pikirnya tipu pula air nih kayak bisa minum guys. Nah. Air guys. Jelas ya? Oke. Saya panaskan air sebanyak 350 ml. Perhatikan. Nih guys. Ya. Saya coba panaskan dulu air ini guys. Oke guys. Ini air 370 ml ya guys. Langkah pertama, panaskan air 375 ml. Ya, 375 ml. Nih, perhatikan. Airnya 375 ml biar lebih nampak. Saya dekatkan ke teman-teman. Nah. Panaskan air dengan suhu 70 derajat Celcius. Ya, panaskan air dengan suhu 70 derajat Celcius. Nah, ini masih 431 guys. 43 derajat, kita panaskan air ini sampai panasnya 70 derajat Celcius atau 80 derajat Celcius. Biar teman-teman percaya, no tipu-tipu, no setting-setting. Biar teman-teman kemarin ada yang bertanya, Bang itu termometernya nggak nampak katanya. Oke, kali ini saya menggunakan termometer gam seperti ini biar teman-teman tahu dan biar tidak ada tipu-tipu, tidak ada setting-settingan. Oke, langkah sebelum sementara ini belum panas, saya akan memasukkan tetranil. Nih tetranil guys, ya biar teman-teman nampak. Saya pikirkan ini saya biar jangan ada unsur tipu-tipu dan tidak ada setting-settingan. Saya on timbangannya guys, nanti di setting timbangan guys ya. Saya coba masukkan ini tetranil sebanyak 75 mg atau 75 mili atau 75 gram. Hari ini saya biar teman-teman paham, saya taruh ke sini dulu biar jangan ada unsur tipu-tipu. Oke, saya masukkan ini. Perhatikan. 75 gram guys ya. Perhatikan, tolong di situ diperhatikan guys. ...75 gram guys ya. Perhatikan. Biar jangan ada unsur tipu-tipu. Biar jangan ada pertanyaan di kolom komentar, nanti dia bilang saya tipu-tipu. Lebih baik saya tunjukkan secara gamblang biar teman-teman paham dan mengerti. Perhatikan.
75 gram ya guys. 75 gram untuk 1,5 liter ya. 75 gram untuk 1,5 liter. Perhatikan ya. Nah, tuh 75 gram. Oke. Tanpa ada tipu-tipu. Tetranil ya. Oke guys, saya turunkan dulu nih biar gak makan waktu tempat yang banyak. Saya singkirkan dulu ke bawah. Lalu kita cek panas tersebut. Masih 54 guys. Bentar lagi guys. Bentar lagi dia panasnya 70 sampai 80 derajat Celcius. Ini masih 54. Kita tunggu sampai dia mendidih. Perhatikan, perhatikan, perhatikan. No tipu-tipu, no setting-settingan. Biar teman-teman, no edit-edit. Biar teman-teman tahu benar apakah ini air panas atau air dingin. Nah, saya sengaja mempergunakan thermometer gun supaya teman-teman nampak. Saya cek lagi panasnya berapa. Masih 57 guys. Sebentar lagi guys. Nampak ya? Kita tunggu dulu sebentar. No tipu-tipu, no setting-setting. Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Kalau untuk melarutkan tetranil itu harus dengan air panas. Nah, harus dengan air panas. Jangan pakai air dingin. Kecuali setelah dicampur dengan air panas, baru dicampur dengan air dingin, itu baru betul. Kalau teman-teman tidak mempergunakan air panas, maka dia susah larutnya. Jadi saran saya, bila teman-teman mempergunakan tetranil harus dengan air panas. Sekarang kita cek. Belum panas, masih belum terlalu panas. Belum mencukupi 70 derajat Celcius. Sebentar lagi guys. Nah, perhatikan ini ya kompornya ya, bukan tipu-tipu. Ini parfum guys, kita tepikan dulu di sini biar jangan makan tempat. Biar teman-teman paham dan mengerti. Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Jadi, oke. Sementara itu belum panas, sekarang saya mencoba masukkan tetranil ini ke dalam gelas beker ini biar teman-teman paham. Masukkan tetranil di sini ya. Tetranil yang saya pergunakan sebanyak 75 gram. Sengaja saya pakai gelas beker ini supaya teman-teman paham dan mengerti dan tidak ada unsur tipu-tipu, tidak ada unsur setting-settingan. Asli real. Ya, biar teman-teman paham bagaimana cara membuat. Jadi apabila teman-teman ingin membuat yang lebih banyak, tinggal dikalikan saja. Kalau teman-teman membuat 10 liter, pergunakanlah tetranilnya sebanyak 1 kilogram. Tapi apabila teman-teman mau irit untuk pemakaian sendiri, pergunakan 75 gram saja. Oke, saya cek dulu panasnya berapa ini sudah. Kita angkat. Nih, masih 60 guys. Sebentar lagi, 60 guys. 60 ya. Saya masuk lagi biar teman-teman paham dan mengerti. Masih 60. Sebentar lagi 70. Baru kita masukkan dia
Sementara itu saya masukkan dulu tetranet ini ke seluruh sini biar jangan ada pemborosan. Saya ambil dulu. Oke, sekarang kita cek apakah ini panasnya sudah 70, sedikit aja, 5, masih 65 guys, bentar lagi 70 derajat Celcius. Oke, ini sudah kayaknya, baru kita matikan dulu kompornya, kita off dulu ya guys. Ini sudah 70 derajat. Saya off dulu guys. Sekarang kita cek panas kompor, panas air ini. Nih, sudah 68, 69, 70 sudah bisa nih guys. 70 derajat Celcius ini sudah bisa untuk melakukan 68 atau 70 sudah bisa nih guys ya. Sekarang ini sudah saya masukkan. Sekarang saya pinggirkan dulu ya guys biar nggak terlalu banyak berserak di atas. Saya taruh ke bawah, kita cek lagi panasnya ini. Oke, 70 guys. Sudah 70 ya. Nampak ya? Sudah 70 derajat. Oke. Sekarang air panas ini yang 70 derajat ini saya masukkan ke dalam gelas beker ini. Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Biar jangan ada unsur pemborosan. Oke guys, biar jangan ada sek makan tempat, saya pinggirkan dulu ini ke bawah. Lanjut kita akan bedah lagi guys. Oke guys, ini lalu kita mixer. Saya mempergunakan mixer nih guys. Bagi teman-teman mau bikin sabun, pergunakan ini, bagus guys. Harus seperti ini. Nah. Saran saya, apabila teman-teman membuat souvenir yang bagus, pergunakan mixer. Lebih bagus hasilnya ketimbang kita mengaduk dengan tangan. Lebih cepat ya hasilnya, lebih rata kalau kita menggunakan mixer. Oke, langkah selanjutnya tambahkan air sebanyak 375 ml. Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Ya. Saya akan menambahkan air 375 ml lagi. Oke, tuangkan air sedikit demi sedikit. Seperti ini. Nah, lalu kita mixer kembali. Masukkan air sedikit demi sedikit lagi.
masukkan air sedikit lagi. Oke, langkah selanjutnya, masukkan air lagi sebanyak 375 ml lagi. Perhatikan. Ya, 375 ml. Saya masukkan air 375 ml. Oke, saya masukkan air seperti ini lagi. Lalu kita mixer kembali. Oke, lalu kita masukkan air sedikit demi sedikit lagi. Lalu kita masukkan air sedikit demi sedikit lagi. Terjadilah buih-buih, gelembung-gelembung buih-buih, yang mana buih-buih ini nanti akan pecah sendiri dia. Perhatikan. Oke, langkah selanjutnya, terakhir kita tambahkan air sebanyak 375 ml lagi. Jadi total air semua sebanyak 1,5 liter, ya, bukan tipu-tipu, bukan sulap-sulap, dan bukan setting-settingan. Teman-teman perhatikan sendiri kan, saya mencampurkan air ini, campurkan air sedikit demi sedikit. Begini kalau cara membuat sop tenir sahabat. Tambahkan air, aduk lagi seperti ini. Oke, tambahkan air sedikit demi sedikit lagi. Jangan langsung teman-teman masukkan air sebanyak 1,5 liter. Itu fatal. Jadi kalau membuat hasilnya yang bagus, cara ngaduknya pelan-pelan. Tambahkan air sedikit demi sedikit. Oke, tambahkan air lagi sedikit sampai air ini habis. Lalu kita aduk finishing terakhir. Perhatikan. Bagi teman-teman yang mempunyai wadah yang cukup besar, lebih baik, karena saya ini wadahnya kecil. Kenapa nggak saya pakai menggunakan wadah yang besar? Supaya teman-teman paham dan nampak hasilnya bagaimana. Oke, biar teman-teman lebih paham, selanjutnya saya lap dulu ya guys, karena ini tumpah nggak enak. Biar rapi, saya lap dulu. Oke, nah setelah ini biarkan busanya sampai memecah. Nah, biarkan busanya sampai memecah seperti ini. Jadi nanti dia ini buih-buihnya ini akan turun ke bawah, ya. Busanya ini nanti akan turun ke bawah mengendap. Nah, biarkan busa ini mengendap ke bawah, baru kita beri dia pewarna. Fungsinya apa? Supaya teman-teman paham bagaimana memberi warna dan bagaimana hasilnya. Perhatikan
Perhatikan, kita tunggu buihnya memecah ke bawah. Tunggu ya guys. Nanti teman-teman akan nampak hasilnya bagaimana, ukurannya seberapa, teman-teman akan nampak nanti. Apakah benar dia 1,5 liter? Nah, di sini sudah nampak nih. 1,5 liter tuh nampak ya. Itu hasilnya nih, perbedaan warna, ini busa, ini buih-buih yang tertera nih. Yang di sini air yang di sini air yang sudah larut dengan tetranil yang bergabung. Ini namanya sudah menjadi softener atau pelembut pakaian. Bahasa kerennya molto lah, seperti itu ya teman-teman. Ini sudah jadi teman-teman. Nah, saran saya bagi teman-teman semua, ini dalam keadaan panas, jangan teman-teman memberi pewangi. Saran saya jangan beri dia pewangi. Kenapa nggak diberi pewangi? Pewanginya nanti finishing terakhir. Supaya apa? Supaya wanginya tahan, dia tidak menguap. Apabila ini kan dalam masih keadaan panas, jadi dia kalau teman-teman kasih parfum, nanti parfumnya akan menguap. Jadi saran saya, kita tunggu, kita sampai dia turun ke bawah, lalu kita beri dia pewarna. A few moments later. Oke guys, perhatikan nih busa yang tadi yang di atas sudah menurun, sudah pecah, maka hasil larutan ini jadinya seperti ini guys. Perhatikan nih, saya tunjukin. Nah ini. Nah, kali teman-teman, apabila teman-teman pernah menjumpai molto atau pewangi softener yang molto merek yang dijual di pasaran yang warnanya putih seperti ini, nah inilah dia warnanya teman. Dia tidak memakai pewarna, dia langsung menambahkan pewangi. Parfum, bibit parfum yang dia pakai, saya pernah lihat itu warna wangi-wangi bayi. Jadi ibaratnya wangi-wangi cushion. Jadi kalau teman-teman ingin bajunya wangi-wanginya agak segar dihirup gitu, seperti wangi-wangi baby, pergunakanlah bibit parfum baby cushion. Nah, campurkan dengan fixatif sebanyak, kalau untuk ini sebanyak, ini kan 1,5 liter, nampak ya, 1,5 liter. Pergunakanlah bibit parfum cushionnya sebanyak 8 mili, fixatifnya 2 mili, gliserin 2 mili. Oke? Nah, ini selanjutnya saya akan memberi warna merah jambu. Kebetulan saya mempergunakan hari ini kan 1,5 liter. Saya mempergunakan bibit parfum seperti ini guys. Nih, saya beri bibit parfum untuk warnanya supaya soft. Saya mempergunakan sedikit saja, enggak terlalu banyak. Saya mempergunakan 1 tetes saja. Perhatikan ini. Kamera, perhatikan sini baik-baik. Perhatikan sini kamera. Nih. Oh ya, 1 tetes nih. Perhatikan 1 tetes saja. Oke, sudah cukup. Untuk 1,5 liter, pewanginya cukup 1 tetes saja, nggak usah banyak-banyak. 1 tetes biar warnanya soft ya. Lalu kita aduk seperti ini. Nah, perhatikan. Nah, perhatikan ya teman-teman. Nah, ini bukan sulap, bukan tipu-tipu, dan bukan setting-settingan. Oke, sudah jadi softener saya nih. Ya, saya sampaikan ke teman-teman, untuk 1,5 liter, teman-teman hanya mempergunakan pewarnanya 1 tetes saja. Oke, berarti kalau untuk 10 liter air, tinggal teman-teman kalikan saja berapa dipergunakan, berapa tetes dipergunakan untuk warnanya supaya seperti ini, soft, seperti ini. Keren kan? Soft. Oke, selanjutnya ini kita beri dia pewarna. Saya beri dia pewangi. Nah, karena ini wanginya warnanya pink, saya mempergunakan, ini parfumnya ya, ini parfum. Saya mempergunakan, biar teman-teman puas, ini parfumnya nih. Saya mempergunakan wangi molto. Jadi untuk 1,5 liter ini saya mempergunakan wangi moltonya sebanyak 8 cc atau apapun ini ya. Nih.
Nampak ya ini teman-teman, ini kosong. Ini saya beri pewarna. Perhatikan ya. Ini 3 cc. Masuk seperti ini. Nih 6. Nah ini 2 ya, 8 cc. Lalu saya menambahkan gliserin. Ini gliserin ya. Untuk 1,5 liter saya mempergunakan gliserin 2 mili. Ini 1 mili sahabat. Ya, 2 mili. Dan untuk fixatif, ini fixatif, saya mempergunakan fixatif ya. Untuk fixatif sama juga, saya mempergunakan sebanyak 2 mili. Saya tuang dulu fixatifnya kemarin biar teman-teman paham. Ini fixatifnya, ini fixatif ya teman-teman, fixatif. Fungsinya fixatif ini supaya wanginya bertahan lama. Kita masukkan fixatif sebanyak 2 mili. Nih, ini 1,5 mili ya. Oke, ini setengah lagi. Oke. Bibit parfum sebanyak tadi saya bilang 8 cc. Fixatifnya 2 cc dan gliserinnya 2 cc. Lalu kita aduk seperti ini teman-teman. Oke, dan kita cek hasilnya. Jos gandos guys. Oke guys, simple kan cara membuat larutannya, souvenirnya. Tapi ingat ya, setelah dingin ya, jangan langsung panas langsung teman-teman beri pewarna. Itu salah. Ini sudah dingin dia, karena saya dinginkan tadi, jadi baru terakhir masukkan pewarna. Jangan duluan pewarnanya, terakhir ya. Oke, cukup sekian tutorial yang saya buat hari ini. Semoga teman-temanku yang ada di Malaysia, yang ada permintaan kemarin, ada Ibu Dewi, ada Ibu Hatijah Ibrahim. Nah ini sudah terjawab ya permintaan mereka. Bang, buatkan dong souvenir untuk kami para ibu-ibu. Oke, sudah saya turuti kemauan mereka. Semoga cairan ini yang saya buat souvenir ini bermanfaat bagi ibu-ibu yang berkomentar di kolom komentar ya. Jangan lupa nanti buat ibu-ibu yang telah saya turuti permintaannya di like dan di komen kolom komentar ya. Oke, cukup sekian tutorial yang saya buat hari ini. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi ibu-ibu dan bagi sahabat-sahabatku semua yang ingin membuat souvenir. Semoga ini bermanfaat bagi mereka. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.